Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, atas kesehatan badan, kesempatan, keselamatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan untuk kita banyak kebaikan, sehingga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keamanan, ketentraman, dijauhkan dari musibah dan bencana seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Jawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari berbagai macam musibah, bala dan bencana. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran hadis kita, yaitu hadis 40 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita telah masuk ke hadis yang ke-11. Hadis yang 11 adalah hadis yang agung, merupakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang memiliki makna yang begitu luas. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya kita ingin menulis sebuah buku yang tebal dengan hadis yang singkat ini, maka kita mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena hadis ini terkandung di dalamnya makna yang begitu dalam dan begitu luas. Insyaallah kita akan bahas satu persatu, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis ini dari Abi Muhammadin al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis dari Abi Muhammad Al-Hasan. Hadis ini diriwayatkan dari Hasan, cucunya Nabi alaihi salatu wassalam. Nama cucu Nabi namanya Hasan. Dia adalah cucu Nabi yang Nabi alaihi salatu wassalam cintai. Nabi alaihi salatu wassalam sangatlah mencintai cucunya Hasan dan Husain. Akan tetapi kecintaannya kepada Hasan berlebih daripada Husain. Hasan adalah cucu Nabi yang menjadi khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Dahulu
setelah kematian Ali bin Abi Thalib. Jadi dahulu bapak dan ibu, setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digantikan oleh Umar bin Khattab, digantikan oleh Utsman bin Affan, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib terbunuh, baru terakhir digantikan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Artinya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau menjadi khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan apa? Hasan cucunya Nabi ini memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Beliau dijadikan sebagai khalifah. Akan tetapi beliau menjadi khalifah hanyalah 6 bulan saja. Kenapa 6 bulan Ustaz? Di zamannya Ali bin Abi Thalib, kita cerita sejarah sedikit. Di zamannya Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah. Siapa Muawiyah? Seorang sahabat. Jadi terjadi peperangan. Kenapa? Akibat kesalahpahaman. Akibat salah paham, kena fitnah. Akhirnya peranglah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Muawiyah ini tinggalnya di Mesir ketika itu. Sama-sama sahabat Nabi. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah perang. Ya, suatu ketika Ali meninggal, kemudian Hasan menggantikan Ali 6 bulan. Hasan beliau mengundurkan diri menjadi khalifah. Kenapa? Kalau dia terus menjadi khalifah akan menjadi suatu fitnah yang besar, akan membuat kondisi menjadi semakin kacau. Maka Hasan beliau melihat bahwa kalau saya terus menjadi khalifah nanti heboh, jadi kacau. Lebih baik saya kalah. Maka dengan turunnya Hasan, mundurnya Hasan menjadi seorang pemimpin, dan Muawiyah ketika itu menjadi khalifah selanjutnya, pemimpin seluruh kaum muslimin selanjutnya, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang begitu banyak. Kenapa? Disitulah letak persatuan Bapak dan Ibu. Terkadang kita mengalah demi persatuan, demi keutuhan, itu lebih didahulukan, kedepankan daripada egois kita sendiri. Misal contoh, kita berada di pengurusan suatu lembaga. Dengan keberadaan kita, lembaga ini kacau, selalu ada masalah. Bisa jadi dengan kita mundurkan diri, lembaganya menjadi baik, menjadi bagus. Bisa jadi demikian. Kenapa? Kesatuan dan persatuan itu lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Maka Hasan beliau melihat hal tersebut, dia mengalah, akhirnya mundur. Kemudian kata Nabi SAW, kata periwayat hadis, wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, beliau adalah raihanah. Raihanah itu bunga yang wanginya semerbak harumnya. Raihanah itu artinya bunga yang wanginya semerbak. Artinya dijuluki cucunya Nabi ini sebagai seolah-olah sebuah bunga yang wangi. Seolah-olah Nabi ini sangat mencintai cucunya, sangat sayang kepada cucunya Hasan dan Husain. Disifati dengan sebuah sifat yang begitu indah, bunga yang wangi, semerbak. Kemudian beliau berkata, Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Rasul alaihi salatu wasallam sebuah hadis. Apa hadisnya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Pendek cuma. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu, ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Saya ulangi Bapak supaya paham. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
tinggalkanlah apa yang meragukan dirimu kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Faham Bapak Ibu? Kalau ada perkara yang ragu, kita tinggalkan, kita ambil perkara yang tidak ragu. Ini kaidah yang agung. Makanya saya bilang tadi, kita bisa menulis sebuah buku yang tebal dengan satu kaidah singkat. Satu kaidah singkat ini, satu hadis yang pendek ini, kita bisa tulis buku tebal. Kata para ulama, kita bisa mengeluarkan faedah yang banyak. Kalau ibu faham kaidah ini, selamat dari banyak permasalahan. Nanti kita sebutkan kisah-kisah ulama-ulama terdahulu mengamalkan hadis ini. InsyaAllah kita kisahkan. InsyaAllah. Kata para ulama, wa hadza yakunu fil ibadat. Hadis ini berlaku pada ibadah. Wa yakunu fil muamalat, berlaku juga pada jual beli, muamalah. Wa yakunu fil nikah, bahkan berlaku dalam permasalahan di nikah. Wa yakunu fi kulli bab, berlaku pada seluruh permasalahan hidup. Masuk hadis ini semua. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Itu kaidahnya. Ibu ingat-ingat. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Contohnya dalam ibadah apa Ustaz? Nah, apa contohnya dalam ibadah Ustaz? Kata para ulama, di antara contohnya ada seseorang misalnya dia membatalkan wudunya. Kemudian dia sholat. Dia batal wudu. Nah, ibu misalnya sholat, batal wudu ibu, ya, atau sudah wudu, atau dari rumah pergi ke musola, batal wudunya. Kemudian ketika sholat lupa, dah tekanan, tadilah wudu anunya. Di rumah lah wudu, cuman awak yakin bahwasanya awak tadi batal wudunya. Cuman yang tak tekanan ini apa? Apakah tadi sudah wudu atau belum wudu? Paham? Lupa saya, sudah wudu atau belum wudu tadi? Tadi batal. Misalnya buang angin, lagi perjalanan buang angin. Saya lupa ketika sholat, astagfirullah, tadi wudu belum wudu. Faham? Dalam ibadah. Maka apa yang kita lakukan? Kembali ke hadis tadi, buang, tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin. Sekarang yang yakin tadi, bapak batal atau sudah wudu? Ibu dari rumah, ya, di tengah jalan buang angin, sudah, berarti harus wudu kan? Ketika sholat ragu, tadi sudah wudu atau belum? Paham? Yang yakin yang mana? Batal wudu, kan yakin kita batal wudu. Yang kita ragu yang mana? Sudah wudu atau belum? Berarti yang ditinggalkan yang mana? Yang wudu tadi kita tinggalkan, anggap kita belum wudu. Anggap kita belum wudu. Yang kita lakukan apa? Sudah apa? Belum. Yang kita tinggalkan apa tadi? Wudu tadi kita tinggalkan, yang kita anggap belum wudu. Artinya kita batal, kembali ke yang diyakini. Itu permasalahan ibadah. Contoh lain saya boleh. Misalnya ibu sholat, sekarang rakaat ketiga. Di tengah-tengah rakaat ketiga ingat, tadi 2 atau 3 ya? Astagfirullah, lupa 2 atau 3. Paham? Saya mau ambil 2 atau 3. Sekarang yang pasti itu 2 apa 3? Yang yakin itu 2 apa 3? Kalau ibu ambil 2 aman enggak? Yakin 2. Berarti apa? Tinggalkan yang meragukan yang jumlahnya 3 rakaat, ambil yang yakin yang 2. Ini kaidah masuk juga. Banyak permasalahan syariat kalau ibu faham, bapak faham hadis ini, apa? Akan teratasi.
Kalau faham satu hadis ini. Jadi tinggalkan yang meragukan, ya, ambil yang tidak meragukan atau yang yakin. Jadi, kemudian contoh selanjutnya permasalahan nikah nih. Contoh selanjutnya permasalahan nikah. Nanti permasalahan jual beli kita sebutkan nanti di contoh para ulama, ada contoh jual beli. Masalah nikah. Misalnya seseorang dia nikah, cuman ragu dia, ini orang ini, saksi ini munafik atau tidak? Munafik atau tidak? Paham? Kita nikahkan syaratnya apa? Harus ada saksi, ya. Harus ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, itu pun ada mahar, ada wali, ya, ada saksi. Sekarang saksinya ini harus yang jujur, tidak boleh yang bohong. Harus agamanya lurus. Sekarang kita ragu, ini agamanya bagus ya? Paham? Ragu kita. Berarti ada ragu di dalam hati kita. Kita gimana caranya Ustaz? Yang yakin itu hukum asalnya seluruh kaum muslimin ini jujur. Hukum asalnya kita meyakini bahwasanya seluruh kaum muslimin jujur. Saya sekarang hukum asal ibu semua di sini, bapak semua di sini jujur, tidak ada yang pendusta. Kalau dia sudah muslim, berarti dia jujur. Paham? Sekarang yang meragukan yang mana, apakah dia pendusta atau tidak? Berarti mana yang diambil? Mana yang diambil, mana yang dibuang? Yang dibuang yang pendustanya, yang diambil yang jujurnya. Yang diambil yang jujurnya. Paham ibu? Kenapa? Yang pendusta tadi meragukan. Yang yakin kita bahwa setiap muslim ini adalah jujur. Paham ya Pak Ibu? Baik. Kemudian selanjutnya contoh yang lain. Contoh yang lain di dalam menyusui misalnya. Misalnya kita menyusui anak tetangga. Ya, karena anak tetangga tidak bisa ibunya menyusui, kita yang menyusui. Syarat menyusui dikatakan sah. Ya, artinya dia menjadi mahram. Ibu faham mahram? Mahram itu artinya halal. Dia mau bersafar bersama boleh. Kemudian dia haram untuk dinikahi. Ya, kemudian dia seperti anak. Syaratnya apa kata para ulama? Harus 5 kali susuan. 5 kali susuan. Lupa dia 4 atau 5. 4 atau 5 ini yang benar. Maka kata para ulama, ambil yang yakin, buang yang ragu, ambil yang yakin. Mana yang ragu? 5 ragu. Kita tidak tahu 5 ini sudah belum. Yang 4 kita yakin. Maka apa? Kita ambil yang sedikit, kita tinggalkan yang banyak. Nanti kita sebutkan perkataan Fudail bin Iyad ketika beliau ada 2 perkara, dia akan pilih yang sulit. Jadi kan kalau misalnya 4 atau 5 itu harus tambah 1 lagi, Ustaz capek kan misalnya. Fudail bin Iyad dia ngambil yang aman. Biarlah dia capek sedikit, yang penting ibadahnya selamat. Paham Ibu? Baik. Kemudian faedah selanjutnya yang ingin kita sampaikan wahai Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hadis ini ya berlaku, perhatikan ya. Bahwasanya hadis ini berlaku selama keraguan itu bukan was-was. Perhatikan, ini penting. Saya ulangi. Sering kita kalau sholat itu berulang-ulang takbirnya. Allahu Akbar. Lepas. Allahu Akbar. Ragu saya. Harus yakin, paham. Paham ini? Ya, hadis ini berlaku jika keraguan itu bukanlah was-was. Ini penting ketahui, banyak sering kali
sebentar ke kamar mandi kan rasa-rasa kentut. Setiap hari lagi rasa-rasa kentut. Lagi rasa-rasa buang angin. Itu namanya was-was, bukan ragu. Kita sebutkan perkataan para ulama. Kata beliau, idza lam yakun waswasan, selama itu bukan was-was. Kalau seandainya was-was tidak dianggap. Justru kita tinggalkan was-was tersebut, kita buang was-was. Faham? Bedakan antara was-was sama ragu. Ya, kata para ulama, wa fa in kana waswasan fala yaltafit ilaihi. Kalau seandainya was-was tak boleh dilihat, tak dianggap. Faham? Jayyid. Wa adamul iltifati ila al-waswas huwa tarku ma la lima yuribuhu ila ma la yuribuhu. Bahkan meninggalkan was-was inilah yang meninggalkan hal-hal yang diragukan. Paham Ibu? Misalnya gara-gara was-was ibu tak tenang. Aduh, ini ibadah kalian kayaknya tak sah nih, salat lagi. Aduh, kayaknya wudhu saya tadi kurang sedikit, kurang basah. Ulang lagi. Setiap ibadah itu ulangi terus, Bapak ulangi terus. Kenapa? Was-was. Maka sering orang takbir itu sampai 5 kali. Allahu Akbar. Wah. Allah. Ulang. Allah. Sampai 5. Kenapa? Was-was. Beliau memahami bahwa harus pas, harus yakin. Tapi itulah yang dinamakan was-was. Dan meninggalkan was-was itu merupakan meninggalkan hal yang meragukan. Gara-gara was-was tadi kita jadinya ragu, maka kita harus tinggalkan was-was. Ibu tak boleh was-was. Rasa-rasa kentut, tinggalkan aja, tidak usah. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, nanti kita kalau sampai ke setelah selesai kitab ini, kita bahas tentang hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Ya, kita bahas hadis tentang fikih nanti insyaallah. Tentang kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian salat, maka tidak akan batal sampai mendengar suara, ya, atau ada angin yang keluar. Kalau terdengar, baru batal. Atau angin yang keluar terasa, baru batal. Kalau enggak batal, teruskan aja. Kalau was-was, terasa, kayaknya enggak, terus lakukan salat. Paham Ibu? Kayaknya keluar pipi saya sih. Kayaknya dah, terus. Paham? Ya, jangan diragukan. Itu namanya was-was. Kemudian kata para ulama, walihada qala ulama. Maka daripada itu berkata ulama, asyakku idza kathura fala ibrata bih. Ragu kalau dia sering, maka tidak dianggap. Itu yang namanya was-was. Jadi pertama, kalau ragu sekali itu namanya ragu Ibu. Bapak, kalau ragunya ada berulang kali, itu namanya was-was. Harus dibedakan was-was sama ragu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, wa alamatuhu kathratuhu. Tandanya kalau dia banyak ragunya, berarti itu namanya was-was. Ibu harus perbaiki hatimu. Bapak harus bertobat. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca zikir di antaranya surah An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was. Kemudian kata para ulama, contohnya dikasih contoh kalau seandainya ada seseorang berwudu. Ya dia tidak berwudu kecuali ragu terus. Maka tidak dianggap. Dia sholat ragu terus, maka dia tidak dianggap, tidak dihitung. Maka dia tidak dianggap, dia tidak dihitung. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan pokok kaidah yang sangat agung yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam permasalahan hidup. Ya. Di antara faedah yang diberikan oleh para ulama, kalau seandainya kita mau tenang, kita mau nyaman kehidupan kita, maka kata para ulama, tinggalkan perkara yang meragukan. Dan masuk di dalamnya nanti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab faedah selanjutnya. Hadis ini berkaitan erat dengan pelajaran kita yang lama, meninggalkan perkara yang
syubhat. Berkaitan erat. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Berarti apa? Kalau ada yang ragu ibu syubhat, datang ke rumah ibu makanan tapi tidak tahu asalnya dari mana itu. Apakah dia halal, apakah dia haram? Berarti apa? Syubhat. Apa yang ibu lakukan? Tinggalkan. Tinggalkan yang meragukan, maka hidup ibu akan tenang. Kenapa? Termasuk pekerjaan, penghasilan. Kalau ragu ini halal atau haram, tinggalkan. Hidup ibu akan tenang. Hidup bapak akan tenang. Pasti tenang. Kenapa? Nyaman. Kita tidak ragu-ragu. Kemarin gimana dosa saya? Kan tidak nyaman. Tapi kalau ditinggalkan, kita nyaman hidup kita. Walaupun kita tidak dapat banyak, yang penting hati kita senang. Tidak gelisah. Disebabkan harta-harta haram yang dimakan. Ya, saya banyak teman-teman yang dari bank-bank konvensional, dari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Ketika mereka tobat masih tidak tenang hidupnya. Kenapa? Harta saya tidak bersih belum, Ustaz? Gimana harta saya, Ustaz? Caranya, Ustaz? Padahal beliau sudah berhenti, tapi masih tidak tenang hidupnya. Maka ketika ibu bapak ingin merasa tenang hidupnya, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang meragukan, dan kerjakan saja perkara yang kita yakini. Di antaranya kata para ulama, ketika kita selesai ibadah, kalau sudah selesai ibadah jangan diisi dengan was-was, tidak boleh. Misal ibu sudah sholat, pergi ke rumah, tadi saya tidak sholat, saya tidak boleh. Sudah selesai sholat sudah selesai. Kita hanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan menerima seluruh ibadah kita. Paham ibu? Jadi jangan ragu kalau sudah sampai rumah, ya sudah selesai. Kita hanya serahkan kepada Allah. Contoh yang diberikan ulama, seandainya ada seseorang dia tawaf di Baitullahil Haram. Kemudian selesai dia tawaf, dia pergi ke makam Ibrahim. Mungkin di antara itu sudah ada yang pernah umrah atau haji. Ya setelah tawaf apa? Salat kan? Salat di makam Ibrahim. Ketika salat, biasanya salat inilah tempat mengingat banyak hal. Sudah takbir dia ingat banyak hal. Tadi tawafnya 6 atau 7 ya? Astagfirullah. Jangan ada was-was, sudah selesai tawaf, ibadah ibu diterima. Kecuali kata para ulama kalau yakin itu 6. Saya ulangi. Kalau seandainya ibu tawaf, selesai tawaf, alhamdulillah, kan tawaf kan lama. Kadang lupa kita. Berapa kali kita tawaf itu lupa. Ya. Apalagi kalau tawafnya jauh. Makin lama. Sudah tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Ya. Kemudian ketika sholat kita ragu, tadi 5 atau 6 atau 7 ya, saya lupa. Tak usah dipikirkan, sudah lewatkan. Kecuali ibu yakin, oh iya 6 tadi, salah, maka ibu ulangi. Faham? Maka kata para ulama, tidak dilihat perkara tersebut kalau sudah selesai ibadahnya. Sudah selesai, Allah insya Allah akan terima ibadah kita. Kecuali kita yakin bahwa yang kita kerjakan itu kurang atau salah, maka hidup ibu akan tenang, tidak gelisah, tidak khawatir apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba. Kalau hambanya yakin bahwa ibadahnya diterima, maka sama Allah akan berprasangka dengan apa yang diprasangkakan hamba. Kalau kita yakin ibadah diterima, sudah Allah akan terima. Kalau kita ragu, Allah juga ragu untuk menerima ibadah kita. Kalau sudah selesai sholat, pulang ke rumah sudah selesai. Kecuali memang yakin bahwa ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya di antara faedah juga, kita pindah ke faedah yang lain.
Di dalam kitab Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan hadis ini. Kata beliau, wa ma'na hadzal hadits yarji'u ila al-wuquf 'inda asy-syubahati wa intiqaiha. Makna hadis ini kembali kepada berhenti atau meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dan menjauhi yang syubhat. Jadi hadis ini berkaitan erat dengan pelajaran kita yang lama di hadis ke-6 tentang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Persis hadisnya kata beliau. Fa innal halal al-mahdha la yahsulu lil mu'mini fi qalbihi minhu raib. Karena yang halal tidak akan pernah memberikan keraguan di hati kita. Ibu makan ayam dari hasil yang halal, ragu enggak hati? Enggak, makan saja. Ikan dari tabek ibu sendiri, makan saja. Yang halal tidak mungkin mendatangkan keraguan, tidak mungkin. Maka yang menjadi keraguan adalah syubhat. War-raibu bi ma'na al-qaliq wal-idtirab. Ar-raib, keraguan, adalah kegelisahan dan kegoncangan dalam batin dan jiwa. Bal taskunu ilaihi an-nafsu wa yatma'innu bihi al-qalbu. Akan tetapi ketika kita meninggalkan perkara yang syubhat tadi, hati kita akan menjadi tenang, sakinah, kita tidak gelisah. Wa ammal mustabihat, adapun hal-hal yang meragukan, syubhat tadi, yang abu-abu tadi, dia akan mendatangkan perkara yang menggelisahkan kita, memberikan hati kita kegoncangan. Makanya tidak tenang hidup kita. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kaidah yang agung untuk hidup kita. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ingat, ini kaidahnya berlaku kalau bukan was-was. Kalau was-was tak berlaku kaidahnya. Faham? Kalau was-was tidak berlaku kaidahnya. Kemudian di antara faedah lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau, wa hahuna amrun yang bagi tafaqqulu lahu. Di antara faedah yang harus kita cermati juga, kata beliau, wa huwa anna at-tadqiqa fi at-tawaqquf 'an asy-syubhat innama yahsulu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Jadi yang mereka senantiasa meninggalkan perkara syubhat itu berlaku kepada siapa yang meninggalkan yang lurus keadaannya. Maksudnya yang haram dia harus benar-benar tinggalkan. Ini tidak yang harus dia lakukan, yang syubhat dia teliti. Ini tidak berlaku. Faham? Tidak akan pernah berlaku. Jadi yang dimaksud tadi meninggalkan syubhat tadi, kita tinggalkan yang ragu tadi, kalau sudah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tashabahat a'maluhu fi taqwa wal wara', dan amalannya terus dalam keadaan bertakwa dan dalam keadaan berhati-hati. Akhir artinya bukan main lapar saja. Misalnya yang jelas-jelas haram dia makan, giliran yang syubhat dia hati-hati. Itu tidak masuk ke dalam hadis ini. Dia harus tinggalkan yang haram dulu. Ya, dan sambil meninggalkan bersamaan dengan meninggalkan yang syubhat. Wa amma man yaqau fi intihaki muharramat adh-dhahira. Adapun orang yang senantiasa melakukan yang haram, thumma yuridu an yatawarra'a an syai'in min daqa'iqis syubhat. Kemudian dia ingin berhati-hati dari yang syubhat. Fa innahu la yahtamil lahu dzalik, tak boleh baginya. Akan tetapi diingkari, tak boleh dilakukan. Faham ibu? Jadi ibu jangan terlalu kritis dengan yang syubhat, tapi yang haram dihantam juga. Tak boleh, harus dua-duanya. Maka suatu ketika Ibnu Umar dia ditanyakan. Jadi Ibnu Umar ditanya oleh penduduk Irak. Dia tanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, boleh tak kami membunuh nyamuk? Boleh tak kami membunuh nyamuk? Orang Irak inilah yang membunuh si Husain.
cucu Nabi, orang Irak. Mereka membunuh Husain, dibawa ke Karbala, dibunuh, dipenggal kepalanya oleh siapa? Penduduk Irak. Padahal Husain itu adalah cucu Nabi, kekasih Nabi yang dicintai oleh Nabi, bahkan disifati seperti bunga yang wangi. Paling dia cintai. Sekarang orang Irak tanya, wahai Ibnu Umar, apa hukumnya membunuh, menumpah darahkan nyamuk? Nyamuk kan kecil. Dia tanya, tapi dia tak mikir, dia itu sudah membunuh seorang sahabat Nabi, cucu Nabi, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Sama seperti kasus kita. Dia subhannya yang ragu tadi dia tinggalkan, giliran yang haram dia lakukan, kan sama kondisinya. Apa kata Ibnu Umar? Yas'aluni andamil ba'udi wa qad qatalul Husain. Mereka tanya sama saya hukum membunuh nyamuk, padahal mereka membunuh Husain. Seharusnya yang mereka tinggalkan itu jangan bunuh Husain. Jangan tanya apa hukumnya membunuhnya nyamuk, tapi tanya apa hukum kami membunuh Husain, wahai Ibnu Umar. Wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma rayhanatai minad dunya. Mereka berdua, Hasan dan Husain, adalah kekasihku, mereka bagaikan bunga yang harum untukku. Kata siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kelompok ini sekarang lebih dikenal dengan, mohon maaf, Syiah, yang membunuh cucunya Nabi. Mereka sendiri bunuh, tapi akhirnya mereka sendiri yang katanya paling mencintai cucunya Nabi Husain. Kan terbalik, dia yang bunuh, dia pula yang mencintai. Sama seperti orang-orang ya Nasara. Mereka yang salib Isa, mereka yang bilang cinta kepada Isa. Ya, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita meninggalkan yang meragukan, kita harus meninggalkan perkara yang pasti dulu, bahwasanya itu haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke faedah selanjutnya. Ada beberapa kisah para ulama terdahulu yang mereka benar-benar berhati-hati dengan perkara syubhat. Di antaranya perkataan Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, yaz'umu an-nasu anna al-wara'a syadidun. Manusia menyangka bahwasanya wara itu berhati-hati. Ini nama lainnya hadis ini, hadis tentang wara itu. Jadi kalau ditanya apa itu wara, berhati-hati dari perkara yang meragukan, itu namanya wara. Jadi boleh dikasih nama lain, hadisnya tentang hadis wara. Ya, maka kata Fudail bin Iyad, manusia menyangka bahwasanya wara itu susah. Artinya meninggalkan hal yang meragukan itu susah sekali, kata Abdullah bin Umar. Sulit, kata beliau. Kata Fudail bin Iyad. Kemudian kata beliau, wa ma warada alayya amra. Tidaklah ada dua perkara yang datang kepadaku, dua hal. Illa akhadtu bi ashaddiha, kecuali saya ambil yang paling sulit. Saya ambil yang paling sulit. Contoh, ibu mau ngambil mobil pakai kredit, ya bisa. Sekarang ibu mau pilih ngambil mobil ya nabung sendiri, kan lama namanya, susah dapatnya. Maka Fudail bin Iyad dia lebih milih nabung dulu daripada dia ambil kredit yang belum jelas daripada asalnya, yang banyak dendanya. Kan mudah tuh dapat, kita langsung mobil, bisa kita nikmati, bisa kita pakai. Akan tetapi kalau menunggu bertahun-tahun kan susah jadinya. Kita mengambil rumah, kita nabung dulu biar aja lah motor.
Kita nabung dulu perlahan-lahan. Kemudian ada lagi cara lain yang lebih mudah, kita pakai pinjaman. Selesai langsung bangun, tinggal kita cicil. Kan sama saja. Yang ini kita dah dapat duluan, sedangkan yang ini kita belum dapat, tertunda. Maka kata Fudail bin Iyad, saya memilih jalan yang susah. Kenapa dia walau? Fadak ma yaribuka ila ma la yarib. Maka tinggalkan, kata beliau, perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan. Contoh lain, contoh misalnya masalah jual beli emas misalnya. Masalah jual beli emas. Karena orang kampung saya kan banyak jual emas. Lugu rendah. Termasuk orang tua saya juga pelaku. Artinya dia pengrajin juga. Jadi saya paham. Terjadi transaksi biasanya tukar emas. Paham? Ibu ada emas yang rusak, ganti dengan yang baru. Emas ibu 5 gram, mau ganti emas di toko 5 gram. Kata orang toko harus perbaikan 200.000. Harus perbaikan 200.000. Dalam hukum Islam itu namanya riba. Itu namanya riba. Kenapa? Emas khusus emas sama perak, khusus emas perak. Kalau yang lain apa? Kalau emas sama emas harus ditukar dengan sama berat. Kan upah perbaiki tidak ada urusan. Tidak pernah Nabi bilang upah perbaiki, tidak ada. Emas sama emas tukar sama berat. Kalau 5 gram tukar 5 gram. Walaupun yang ini mengkilat, yang ini kusam. Karena nilainya akan sama nanti. Paham? Jadi perak tukar perak harus sama berat. Walaupun ibu punya emas antam itu, ada kan emas yang bulat saja, sama tukar cincin 5 gram, tukar ini yang ini 6 gram, 1 gram untuk upah, nggak boleh. Kan upah bikinnya susah, nggak boleh. Tidak boleh. Itu dah lama saya lakukan penelitian. Karena bapak saya sendiri yang tanya gimana hukumnya. Saya buka perkataan para ulama, saya cari, memang nggak boleh. Memang tidak boleh. Terus gimana caranya Ustaz? Nah, kalau yang ini kan mudah kan, tinggal tukar saja kan mudah. Ada cara lain yang disyariatkan. Dia jual dulu pakai duit, sudah dapat duit, selesai, baru dia beli pakai duit lagi. Baru itu selamat. Sekarang ada 2 cara. Yang satu mudah langsung tukar. Kan ujung-ujungnya sama aja di situ juga. Cuman yang satu repot, harus tukar dulu pakai duit. Sudah selesai tukar duit, tukar lagi pakai emas. Yang satu langsung tukar emas. Tapi tidak bisa. Itulah yang dinamakan syubhat tadi yang abu-abu tadi. Banyak manusia yang tak tahu. Maka yang abu-abu itu hanya diketahui oleh para ulama. Kita cari dari ulama, ternyata nggak boleh. Caranya memang harus transaksi 2 kali. Harus transaksi 2 kali. Terus gimana cara Ustaz? Ibu cari tukang servis emas, tolong perbaiki emas saya selesai. Kilatin lagi emas saya, bisa. Kalau enggak tadi jual emas, memang kita agak rugi. Ibu mau pakai cincin ini, mau lebaran, cincin ini tidak segeh lagi, mau ganti yang baru, boleh. Tukar, jual, dapat uangnya 10 juta, cari lagi yang baru. Saya boleh kasih dia. Baru dapat. Baru itu yang disyariatkan. Memang agak banyak nambahnya. Kenapa? Biasanya kalau orang toko itu, kalau kita jual ke toko, dia akan beli barang kita lebih murah, 5.000 sampai 10.000. Kalau kita beli ke dia, misalnya harga emas 300.000, dia beli ke barang kita berarti dikurangnya 291 gram. Kalau kita beli ke dia 310, 2 kali untungnya. Kalau tukar saja
sedikit kenanya. Tapi itulah yang namanya syubhat. Itulah yang dinamakan syubhat. Maka kata Fudail bin Iyad, kalau ada dua hal, yang satu berat, satu ringan, saya ambil yang berat, tapi saya selamat. Selamat. Yang sulit bagi saya selamat. Di antaranya ada kisah dari Ibnu Mubarak. Kisah lain, kita tutup dengan kisah ini karena sudah ada. Masih ada 3 kisah lagi, ini bagus-bagus kisahnya. Ya, tapi saya sebutkan terakhir kisahnya. Kata Ibnu Mubarak, kataba ghulamun li Hassan bin Abi Sinan. Ada nama seorang ulama namanya Hassan bin Abi Sinan. Ya, orang terdahulu. Ada seorang menulis pesan ke dia. Yang pemuda tadi ini berasal dari Minal Ahwas. Ahwas itu daerah orang-orang fakir, fuqara, yang mereka itu menanam tebu gula. Kata beliau, inna qasaba sukari asabathu afadun. Bahwasanya tebu kami ini sedang terjadi kekeringan. Kami gagal panen. Biasanya Bu, kalau panen kita gagal, harga pasar gimana? Naik apa turun? Naik. Jadi kata pemuda tadi, dia ngirim surat ke siapa? Ke Hassan bin Sinan. Wahai Hassan, ini kami sedang gagal panen. Kami sudah kekeringan, kata beliau. Fashtari sukkara fi maqibalak. Maka kalau mau beli gula, beli aja di pasar, jangan beli ke kami. Kami tidak ada. Gula kami tidak ada. Cari ke pasar di dekatmu, beli ke sana. Kami tidak bisa kirim. Kemudian fashtarahu min rajul. Hassan bin Sinan tadi dia beli dari seorang laki-laki di dekat situ. Falam ya'ti alaihi illa qalilun. Dia tidak membeli gula itu kecuali murah. Padahal seharusnya kenapa? Langka, barang itu langka. Barang yang langka di pasar pasti dia tinggi harganya. Sekarang karena yang pedagang ini, si Hasan ini lupa ngasih tahu bahwasanya barang tadi itu sedang langka, surat tadi tidak disampaikan ke pedagang, sehingga pedagang ini belum menaikkan harganya. Akhirnya dia beli murah. Fa idza fi mashtarahu ribha 30,000. Jadi ketika dia beli, si Hasan tadi untung 30,000 Dia untung 30,000, anggaplah 30,000 rial. Ya, anggaplah 30,000 kita, lebih murah 30,000 misalnya. Dia beli 10 kilo gula, ternyata lebih murah 30,000. Kenapa? Di tempat lain sudah naik harganya. Sudah misalnya 150,000. Pemuda tadi baru 120,000. Kemudian fa'ata sahiba sukkar. Dia datang lagi kepada pedagang gula tadi. Faqala ya hadha, wahai fulan, wahai engkau pedagang gula, inna gulami kana qad kataba ilayya. Ada orang yang mengirim surat ke saya. Ya, beliau menulis kepada saya, tapi saya tidak kasih tahu ke engkau. Saya tidak kasih tahu ke engkau bahwa gula ini sedang langka. Seharusnya harga gula ini naik, tapi saya beli murah. Dia takut bahwa dia ini menipu, paham ya? Takut dia sudah menipu pedagang ini subhat, ini gula ini. Gimana ini? Dia padahal dia tidak masalah. Dia sudah beli dengan harga tersebut, pedagang tadi tidak tahu. Akhirnya dia datangi lagi, batalkan jual belinya. Saya tidak mau. Ini harta ini subhat, bayangkan. Sahabat, kita mungkin sudah senang ya, alhamdulillah. Belum naik harganya. Padahal pesan itu sudah pada kalau dia kasih tahu ke pedagang mungkin dinaikkan harganya 30.000. Tapi gara-gara belum dia kasihkan, lupa mungkin atau tak tahu atau khilaf, dia lupa dikasih tahu, ternyata masih harganya murah. Ya, dibelinya dengan harga murah. Kemudian fi mastaraitu minka, saya telah batalkan apa yang sudah saya beli wahai pedagang. Faqala lahu al-akhar, ya, maka berkata yang lainnya, qad 'allamtani al-an. Ya, pedagang gula yang lain mengatakan, sudah, kau sekarang sudah kasih tahu kami. Maksudnya pas dia ngelapor tadi, ya sudah kau kasih tahu
tidak apa-apa, saya sudah ikhlaskan itu bulan, bilhamdulillah. Padahal sudah diikhlaskan pedagang. Qala faraja'a falam yahtamil qalbuhu. Perhatikan ini ulama. Dia balik ke rumah, hatinya tidak tenang. Kenapa? Saya ini bohong sama pedagang. Walaupun dia ada ikhlas, tapi tadi saya bohong. Saya tadi bohong sama dia. Tak terima hati saya. Lihat. Ya, nanti kita belajar ada hadis selanjutnya. Dosa itu adalah hal yang membuat hati kita gelisah. Itu dosa. Dosa itu membuat hati kita selalu gelisah. Itu dosa. Maka kata Hasan, kata beliau, fa'adahu faqala ya hada. Saya balik lagi ke sana, saya bilang inni lam ati hadzal amra min qibali wajhi. Saya tak terima ini, saya tak ridha dengan seperti ini. Ini subhan. Fa uhibbu an tastaridda hadzal bayt. Saya ingin membatalkan jual beli ini, saya mau beli dari akad yang baru. Faqala fama zala bih. Terus pedagangnya tidak mau. Dah ambil aja. Ya keras ya namanya di pasar. Dan ambil aja boleh. Pokoknya keras si Hasan ini, saya tak mau ini atau harta subhan. Sampai akhirnya baru mau pedagang itu menerima baru. Perhatikan Bapak dan Ibu bagaimana para ulama dahulu mereka menjaga diri mereka dari hal yang subhan, meragukan. Banyak kisah-kisah yang lain di sini, cuma tak kita sebutkan karena waktu kita terbatas. Ya, mudah-mudahan kaidah yang singkat ini menjadi pelajaran hidup kita, bahwa perkara yang meragukan wajib kita tinggalkan dan kita melakukan perkara yang tidak meragukan kita, kecuali was tak masuk. Ingat itu was tak masuk. Kalau was kebalikan, kita harus meninggalkan was itu, karena was itulah yang bikin kita ragu. Ya, apa ciri-ciri was terus ragu? Bukan sekali ragunya, tapi berulang-ulang. Itu yang namanya was-was. Setiap sholat lupa wudu. Setiap sholat rasa salah terus. Ya, itu yang dinamakan was-was. Kita harus meninggalkan was-was. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kaidah yang singkat ini bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah beri kita taufik dan hidayah. Istighfar kepada kita, dan Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.